Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farzil Hidayat dengan nomor NPM 221506118 dari kelompok 6 PSTIB. Di sini saya akan menjabarkan mengenai Python Essential 1 dan modul 1.2. Jadi langsung ke materinya. Mengenai cara mendownload Python. Jadi, apabila kita ingin menginstal aplikasi Python, itu yang pertama kita masuk ke search engine seperti Google atau misalnya Fox atau yang lain, dan kemudian memasukkan keyword python.org gitu ya. Kemudian kita akan masuk ke websitenya, lalu setelah itu kita dapat memilih menekan download, lalu pilih download latest version untuk mendownload versi terakhir dari aplikasi Python gitu. Lalu setelah file tombol download diklik, maka otomatis browser akan mendownload file .exe yang kemudian akan kita install. Di sini ada catatan untuk Python versi 3.5 ke atas tidak dapat digunakan di Windows XP. Jadi, kalau misalnya teman-teman masih menggunakan Windows XP, maka bisa memilih Python yang versi 3.5 ke bawah. Lalu untuk pengguna macOS dan Linux dan lain-lainnya itu juga udah ada versinya, udah tersedia dan bisa di-download dengan langkah yang sama. Lalu berikutnya cara install Python. Eh, Setelah Python tadi udah kita install melalui browser, maka kita klik dua kali file exe yang telah di-download, lalu akan muncul tampilan awal instalasi seperti pada gambar tersebut. Kemudian centang pilihan Add Python 3.7 to Path di bagian bawah jendela. Lalu hal ini bertujuan agar Python interpreter dapat diakses dari lokasi manapun. Setelah itu, klik tombol Install Now, lalu proses instalasi akan berlangsung, yang mana berlangsungnya ini beberapa saat gitu. Lalu akan ditampilkan proses instalasi Python-nya, prosesnya, dan setelah prosesnya sudah selesai, maka langsung saja kita klik tombol Close. Oke, lalu berikutnya bagaimana kita menggunakan Python. Jadi ada banyak cara untuk menggunakan Python, terutama jika kamu adalah seorang Python developer. Di dalam Python ini ada aplikasi yang sangat simpel tapi juga sangat berguna gitu. Namanya IDLE atau Integrated Development and Learning Environment. Jadi untuk memulai pekerjaan Anda, maka bisa pakai tools berikut. Yang pertama ada editor yang akan membantu untuk menulis kode gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nulis atau membuat sebuah program kode itu kita pakai editor. Lalu yang kedua ada konsol, ya ini adalah tempat untuk menjalankan kode yang baru ditulis dan menghentikannya secara paksa ketika kode tidak dapat dikontrol. Lalu yang ketiga ada debugger, yakni alat yang dapat menjalankan kode secara step by step dan memungkinkan kamu untuk mengecek kode tersebut gitu ketika diinginkan gitu ya. Lalu berikutnya, gimana cara kita menulis dan run kode kita. Jadi yang pertama kita membuat source file baru dan diisi dengan kode. Klik file di menu idle dan pilih opsi new file. Nah, setelah itu idle akan membuka Windows baru dan Anda dapat menggunakannya untuk menulis kode yang kamu mau gitu. Jadi, editor window berfungsi sebagai workplace di mana kode tereksekusi. Lalu berikutnya, klik file di jendela baru, lalu simpan sebagai pilih file untuk file baru. Lalu desktop adalah tempat yang baik untuk upaya pemrograman pertama. Kemudian pilih nama file baru. Kamu bisa buat nama filenya ya. Lalu berikutnya masukkan satu baris ke dalam editor window, misalnya seperti itu, print his gitu ya. Itu cuma contoh doang. Kemudian kita save filenya dengan cara klik ke menu file, kemudian save, lalu jalankan programnya dengan cara klik run dan run modul. Jika semuanya berjalan lancar, maka console window akan menunjukkan efek yang diakibatkan oleh running program. Nah, dalam kasus ini, cobalah untuk menjalankan programnya sekali lagi,
Lalu tutup kedua jendela Windows desktop-nya. Lalu setelah itu kita start idle-nya lagi dengan cara klik file, kemudian open file, kemudian kita arahkan ke file yang sebelumnya udah di save dan biarin idle baca itu. Kemudian kita jalankan lagi dengan cara menekan F5 saat editor window aktif. Lalu idle dapat menyimpan kode kamu dan mengambilnya saat kamu butuh itu lagi. Kemudian idle mencakup fitur yang sangat membantu, yakni pertama ada menghapus closing parenthesis dan kemudian ada juga memasukkan parentesisnya kembali. Nah, setiap kali Anda menaruh tutup kurung dalam program, idle akan menunjukkan batas teks dengan tanda kurung yang sesuai. Hapus tanda kurung tutup lagi dan kode akan menjadi error. Ini berisi kesalahan sintaks sekarang. Idle seharusnya tidak membiarkan kamu menjalankan program. Lalu berikutnya error berikut ini karena sifat kesalahannya berbeda dan kesalahannya ditemukan pada tahap interpretasi yang berbeda. Nah, yang warna merah itu tulisan warna merah itu menunjukkan kesalahannya. Yang pertama, traceback yang merupakan jalur yang dilalui kode melalui berbagai bagian programnya. Kamu dapat mengabaikannya untuk saat ini karena kosong dalam kode yang begitu sederhana. Kemudian yang kedua ada location of the error, yang mana nama file yang terdapat error atau kolom baris dan nama modul. Lalu yang ketiga ada content of the error erroneous line, yakni idle editor window tidak menunjukkan nomor baris tetapi menampilkan kursor saat ini di pojok kanan bawah. Lalu ada name of error dan penjelasan singkat. Lalu gimana kita exit dari Python interpreternya? Untuk keluar dari Python interpreternya, klik perintah quit atau exit yang tanda silang itu. Lalu jika diketik perintah exit, buka kurung tutup kurung atau quit tutup kurung, aplikasi Python akan segera tertutup. Menjalankan Python dari CMD dan Python interpreter ini. Seperti ini cocok untuk menjalankan kode Python yang singkat dan hanya terdiri dari satu baris gitu. Jadi kesimpulannya, yang pertama ada dasar-dasar pemrograman komputer itu tentang bagaimana komputer bekerja, kemudian bagaimana program dijalankan, dan kemudian bagaimana bahasa pemrograman didefinisikan dan dibangun. Kemudian perbedaan antara kompilasi dan interpretasi, yakni kemudian ada informasi dasar tentang Python dan bagaimana posisinya di antara bahasa pemrograman yang lain dan apa yang membedakan versi yang berbeda. Lalu ada sumber belajar dan berbagai jenis antarmuka yang akan digunakan dalam kursus gitu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai Python Essential 1 modul 1.2. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.